yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu sehat walau dalam masa-masa seperti ini, di mana yang disebut masa new normal, di mana kita sudah agak longgar, boleh jalan-jalan keluar sedikit, tapi kita selalu semakin hati-hati dan waspada menjaga kesehatan kita. Sudah 3 bulan kita tidak bertemu di gereja, tapi saya harap bukan berarti kita semakin jauh dan juga jauh dari Tuhan. Saya selalu berharap justru dalam masa pandemik ini kita semua semakin bergantung dan hanya bergantung kepada Tuhan saja. Saudara, apa yang menjadi pokok doa kita pada masa-masa seperti ini? Saya pikir mungkin sama, kita semua memohon kepada Tuhan untuk Tuhan melindungi kita, menjauhkan kita dari virus kecil yang menakutkan itu. Dan Tuhan juga memberkati usaha kita di masa-masa seperti ini. Tapi pada kenyataannya bagaimana? Mungkin justru kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Awal Maret saya berdoa supaya virus ini tidak masuk ke Indonesia. Tapi ternyata kita sampai saat ini harus berdiam di rumah karena virus ini sudah menyebar di sekitar kita. Dan mungkin usaha kita pun, karena kita hanya berdiam di rumah, usaha kita semakin sulit. Tentu mungkin banyak di antara kita yang kecewa. Saya sempat bertanya, mengapa Tuhan, kami semua harus menghadapi seperti ini? Apa kehendak-Mu sesungguhnya bagi kami sehingga kami harus hidup seperti ini? Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan satu bagian dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, Paulus menulis surat ini menyatakan bahwa ia mempunyai duri di dalam daging. Tidak disebutkan dengan jelas apa itu duri dalam dagingnya. Entah itu ada yang bilang bahwa itu penyakit mata yang dialami oleh Paulus. Ada juga yang bilang penyakit epilepsi. Ada juga yang mengatakan bahwa itu penderitaan akibat dari penderitaan ketika dia disiksa, dicambuk karena mengabarkan Injil di berbagai tempat. Nah, tapi juga ada yang mengatakan bahwa duri dalam daging Paulus itu adalah suatu gangguan mental yang sangat mengganggu, sehingga ia harus memeranginya. Seperti utusan iblis yang harus terus-menerus ia perangi. Karena itu ia meminta dengan sungguh kepada Tuhan, supaya penyakit itu dilenyapkan dalam hidupnya. Minta dengan sungguh-sungguh sampai 3 kali. Dan Tuhan jawab apa? Tidak, cukup sudah kasih karuniaku padamu. Lalu apakah Paulus menjadi kecewa dan marah pada jawaban Tuhan itu? Tidak, saudara. Malah akhirnya Paulus bisa mengatakan bahwa duri di dalam dagingnya itu membuat dia selalu disadarkan untuk tidak sombong, untuk selalu tahu diri. Sebab ia menyadari ia punya banyak keistimewaan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan itu keistimewaan itu bisa membuatnya menjadi sombong, menjadi merasa dia lebih baik dari orang lain. Karena itu ia rela menerima duri dalam dagingnya itu. Bahkan dikatakan bahwa
ia bisa menikmatinya, ia senang karena ia mengatakan bahwa ketika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Karena ia sudah menerima kehendak Tuhan dalam hidupnya, sekalipun pada awalnya itu tidak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita saat ini sangat jauh berbeda dari kehendak kita sendiri? Sangat jauh dari angan-angan kita. Sangat jauh dari apa yang kita butuhkan sepertinya. Bagaimana sikap kita ketika Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang kita mohonkan kepada Tuhan? Bisakah kita kemudian menjadi rela menerima karena kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik? Kita percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah salah, dan Tuhan tidak pernah berniat jahat kepada kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk menghadapi hari-hari ini, di mana bukan saja kami harus berdiam di rumah, tetapi mungkin usaha kami juga menjadi semakin sulit. Tuhan, tolonglah setiap kami, supaya kami boleh semakin melihat apa sesungguhnya kehendak-Mu bagi kami. Dan kami tetap percaya, seandainya kami pun tidak mengerti apa kehendak-Mu, kami boleh tetap percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik. Engkau tetap baik bagi kami, apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.